Gunakan bersidang oleh banyak pengacara Frabi WPI semenjak April se-Indonesia sudah diakui. Saya sudah nge-PN di Jakarta Pusat, ketemu pakai sidang pakai ini juga. Saya sidang di PN Kudus, di Semarang, di Kelapia, di Pati, dan banyak pengacara yang bergabung di Frabi WPI. Kami sah terhadap Kemenkumham RI, kami memiliki SK Kemenkumham RI. Ini kami serahkan KTA-nya. Lalu pertanyaannya adalah kenapa kami menerima beliau, ya? Jadi itu kan mandatnya diginikan. Ya, mandat. Ini mandatnya ya. Mandat pengangkatan ketua DPD Provinsi Banten. Keren. Ya. Oke, nanti tunggu habis ini akan ada pelantikan ya. Ya. Nah, jadi saya mau bicara sedikit ya. Jadi mengapa saya menawarkan beliau bergabung di Frabi WPI? Saya pagi-pagi hari Senin itu, saya tahu-tahu dapat kiriman di grup saya. Jadi saat ini anggota kita karena kebaikan yang Maha Kuasa sekitar 1.100 ya se-Indonesia. Dan ini tim kami yang Frabi WPI, mana angkat tangan? Ya ini mendampingi ya. Jadi apa itu? Saya dapat video Pak. Video itu beliau dipecat dengan tidak hormat dari organisasi yang lama. Ya, saya mohon maaf. Saya waktu melihat video itu, saya bukan sok-sokan ya, tapi saya merasa ini saya pribadi ya. Saya mohon maaf, saya tidak ingin menyerang organisasi manapun, tapi ini pribadi saya. Saya melihat lawyer itu kan hidupnya itu kan sidang, litigasi. Seperti ikan itu habitatnya air. Ketika seseorang tiba-tiba kaget hari Minggu, bahkan tidak ada sidang etik waktu itu ya, langsung dinyatakan dicabut dan dilarang menggunakan segala atribut. Saya waktu itu mikir, Bang Firdaus ini punya keluarga, punya pengurus, punya staf, punya tim. Beliau dihentikan sidangnya, itu kan mematikan dapur menurut saya. Simpel saya simpel, saya bisa tolong gitu. Saya sebagai ketua umum, saya bisa ngelola KTA. Saya simpel, saya telepon Bapak langsung ya. Saya VC, saya ngomong terus terang ya. Kamu ini dijabut, mau nggak saya pengen KTA kamu gabung sama saya? Saya simpel, supaya apa? Supaya ini bisa berjalan lagi, dan tapi saya ngomong sama dia, harus lebih baik. Semua yang masa lalu itu namanya semua manusia, tak ada gading yang tak retak. Saya bukan manusia yang sempurna juga, ya. Beliau juga bukan manusia yang sempurna. Oke, yang kemarin sudah ada hukuman yang cukup keras, ya, sudah dihukum yang cukup keras, dan hukumannya juga nggak cuma melalui organisasi, tapi di sosialnya juga udah mengalami. Saya merasa ini juga mengalami sanksi sosial cukup. Dan saya nggak bisa bicara itu karena waktu kejadian itu belum di organisasi saya, dan sudah dihukum di organisasinya. Dan saya ini orang yang percaya second chance, kesempatan kedua. Maaf, mau ngasih donat, saya Nasrani, saya percaya Tuhan saya memberi saya kesempatan kedua dalam hidup, dan saya bisa menolong dia memberi kesempatan kedua dalam litigasi. Simpel, saya bisa tolong, saya tanya dia bisa beritahu, dan langsung saya produksi, saya minta berkas dia, KTP, BAS, saya minta semua ya. Secara administrasi saya minta dilengkapi, dia lengkapi. Benar semua, saya cek BAS-nya betul, sah semua resmi, lalu kami terbitkan KTA dan surat pengangkatan advokat Fradi. Dan beliau sudah bisa litigasi lagi karena untuk bersidang itu yang dibutuhkan adalah BAS yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi dan KTA organisasi advokat. Cukup dua itu seorang lawyer juga bisa. Kemarin beliau sudah menjadi anggota Frabi WPI dan beliau menyampaikan, Ketum saya mau memperbaiki diri lebih baik lagi dalam penegakan hukum bersama Frabi WPI, akan menjaga marwah organisasi yang baru ini, rumah saya yang baru, dan saya mau menjadi pemimpin. Dia bilang gitu. Oke, saya percayakan kepada kamu, Ketua DPD Frabi WPI Provinsi Banten. Saya yakin dengan kepemimpinan beliau nanti Banten akan banyak pengacara-pengacara yang pemberani yang akan lahir dalam kepemimpinan beliau, yang berani menegakkan hukum, berani berteriak kalau ada kesoliman dan ketidakbenaran tanpa takut kesemenang-menangan. Saya bersyukur beliau digabungkan di kami, bukan suatu kebetulan. Lalu maaf ya, saya ngomong sedikit ya. Semenjak saya menggabungkan dia di grup saya, TikTok saya ini juga TikTok ya. TikTok saya ini followernya 92.000 sekian hari ini. Saya diserang habis-habisan di TikTok saya, jujur. Saya diserang, saya dikatakan saya juga sampah kok. Tapi Tuhan saya tuh, maaf ya, saya kan Nasrani ya. Ada pendeta pernah ngomong, Tuhan itu kadang seperti ilustrasinya seperti pemulung, mengambil sampah didaur ulang, diperbaiki untuk jadi produk yang lebih baik.
Kalau Tuhan saya bisa memberi saya kesempatan kedua ya. Saya disuruh bersaksi di gereja, saya pernah ngomong saya ini bajingan yang ketemu kebaikan Tuhan. Dikasih kesempatan untuk penegakan hukum sebagai original village. Kenapa saya tidak memberi kesempatan beliau juga? Iya. Ya, siapa kita yang nggak punya kesalahan di masa lalu? Ya, dia sudah dihukum sedemikian hebatnya. Fra di WPI bisa bantu apa? Dia bisa bersidang lagi. Hanya dengan KTA dan surat-surat kami bisa bantu dia untuk kerja lagi. Dan di dalam dia di belakangnya ada banyak hidup. Nggak cuma Bang Firdaus, ada keluarga, ada staf, ada karyawan, ada tim yang hidupnya melalui dia dari saluran. Di situ kan bisa bantu. Simple. Kita percaya akan kesempatan kedua. Itu yang membuat saya memberikan kesempatan kepada dia, dan saya yakin dia akan lebih baik. Dan ke depan banyak yang bilang, gimana kalau kacau lagi? Tenang, kami juga punya kode etik. Nanti kalau memang ada yang tidak betul, kami ini keluarga konsepnya. Kami akan tegur dia di dalam evaluasi. Tapi kami tidak akan, jadi gini konsepnya Fra di WPI memang nggak beda ya. Konsep kami itu keluarga. Anda punya keluarga, Anda punya anak ya. Anak Anda berantem sama anak orang lain. Anak Anda salah. Yang Anda bela siapa? Anak Anda. Meskipun salah. Ekstrim saya ngomong, maaf ya. Tapi nanti di rumah kamu tegur. Nak, jangan kamu ulangi. Kamu salah tadi. Tapi di depan orang lain kamu bapak-bapak bela. Karena kamu keluarga. Itu kami. Maaf. Ke depan kalau dia punya salah, kami Fra di WPI nggak akan langsung salah, enggak. Di depan umum kami nggak seperti itu. Kami akan pasang badan, kita akan bela secara hukum. Memang dia salah, kami akan bela. Tapi di dalam kami akan evaluasi. Siap. Bang, jangan gini, jangan gini, jangan gini. Itu konsep Fra di WPI. Iya. Jadi engkau boleh punya kesalahan di luar, kita manusia semua. Tapi kita sebagai keluarga, kita akan bela, kita akan rangkul dulu. Lukamu kita sembuhkan dulu. Dan kita gandeng, yuk bangkit bareng lagi. Siap. Bersama Fra di Siap. WPI. Jaya. Fra di WPI jaya. Kita buka berjengkel. Jaya. Ya. Oke? Siap. Coba kamu teriak, Fra di WPI. Fra di WPI. Jaya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Oke. Keren. Enggak, saya jelaskan, saya luruskan dulu ketum izin. Ya. Pertama-tama saya beberapa kali menolak pemberhentian saya. Bukan pemecatan ya, karena saya tidak pernah makan uang negara sepeser pun. Istilah pemecatan PTDH itu hanya wajib disematkan kepada orang yang telah digaji oleh negara. Istilah pada kami ya, organisasi independen ya, profesi independen hanya pemberhentian. Ya, ingat itu, bukan pemecatan ya. Jadi narasi dan ininya diksinya hanya akan memojokkan saya nantinya. Ya, bukan pemecatan. Dan pemberhentian itu sudah saya tolak, sudah saya bantah. 6 bulan lalu ya, sebelum tahun baru saya sudah mengundurkan diri di grup. Karena saya ingin mendirikan organisasi advokat, tapi dilarang oleh pengurus di dalam grup Provinsi Banten. Ya. Jadi saya 6 bulan lalu udah mendeklarasikan saya ingin mundur dari Kongres Advokat Indonesia. Yang kedua, saya bukan sampah. Saya adalah mutiara yang diperebutkan oleh banyak organisasi. Dan yang berbicara kepada ketua umum saya adalah sampah. Termasuk ketua umum A yang sampah itu. Sampaikan untuk para mereka. Mereka adalah sampah. Karena mereka kalau dibuang pasti akan dibuang oleh orang. Kalau saya jatuh dan saya tercebur di lumpur, saya akan dipungut oleh orang dan dibersihkan menjadi berlian lagi. Karena saya berlian. Ya. Dan hari ini saya ditawari menjadi hakim ad hoc di Mahkamah Agung. Hakim ad hoc perdata. Saya tolak. Kenapa? Karena saya nggak mau bersama-sama orang-orang yang berkolaborasi dengan kejahatan. Kecuali negara ini benar-benar membersihkan ya lembaga institusi dari penjajah dan penjahat. Baru saya mau. Ya. Dari itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Saya jelaskan itu lagi. Yang ngomong itu sampah, bukan saya. Saya adalah mutiara. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kasih kesempatan pada Abang Da saya. Ya, Baik, terima kasih. Abang dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Aman. Bapak Doni selaku Ketua Umum DPP Ferrari Fra di WPI. Ferradi WPI. WPI Warung Paralegal Indonesia. Saya lihat di tangannya ada tuh. Ditato juga di tangan. Yang saya sayangi rekan sejawat kami Bung Firdaus Oiwobo, kandidat doktor SMA, yang alhamdulillah malam hari ini saya dan keluarga Pak Doni dan tim RAN mengucapkan terima kasih karena telah memungut
yang katanya sampah tetapi sesungguhnya adalah mutiara dan berlian. Hadir bersama kita Bapak Wakil Ketua Umum DPN Pradi Bersatu, Bapak Dr. Lecumanan SHMH yang juga Ketua Tim Doktoran di Persidangan Peradilan Negeri Jakarta Utara. Ibu Elina Neti SHMH, pengurus DPN Pradi di bawah pimpinan Bapak Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMH. Hadir juga Saudara Rahmat Riyadi dan teman-teman semua yang saya hormati dan saya cintai. Kenapa saya berkepentingan hadir? Karena saya merasa berdosa. Saya merasa bersalah. Dan saya harus bertanggung jawab. Karena tindakan officium nobile, pekerjaan yang mulia, bantuan hukum yang diberikan rekan kami, adinda saya, Firdaus Oiwobo, dalam membantu hukum terhadap saya, mengakibatkan beliau dipecat, dalam bahasa mereka ya, dipecat dari keanggotaan Kongres Advokat Indonesia, pimpinan Siti Jamalia Lubis dan Apolos Jarabonga. Apa yang dialami oleh rekan adinda saya, Firdaus Oiwobo, adalah kali kedua DPP KAI mencopot atau memecat anggotanya tanpa melalui Dewan Kehormatan Advokat. Apakah kalian tidak belajar dari kasus saya? Kalian memberhentikan saya tanpa saya ditanya, padahal saya adalah Vice President DPP Kongres, ditunjuk berdasarkan hasil formatur Kongres di Malang 2019-2024. Dan saya yang kalian bilang sampah ternyata dipungut oleh DPN Pradi Bersatu. Dan hari ini alhamdulillah Allah yang Maha Kaya dan Maha Melindungi dan memuliakan, saya alhamdulillah masih sedang acara dan insya Allah akan menjadi lentera dalam ruang-ruang gelap di mana diduga ada kejahatan pelaku-pelaku hukum, termasuk kita duga dari oknum-oknum orang-orang yang melabelkan dirinya pengurus organisasi advokat tapi berpikiran kotor, jorok, takut disaingi dan iri dengki kepada kader-kader lawyer anggota yang melebihi ya kemampuan dan keterkenalan dari diri mereka di dalam. Jadi apa yang kalian lakukan ini, teman-temanku semua, anggota DPP atau anggota KAI pimpinan Siti Jamalia dan Apolos. Saya nggak tahu pengurus yang baru karena mereka baru kongres. Senior dan junior, hati-hati kalian. Hati-hati kalian berada di dalam. Saya bukan seperti Hotman yang memperingatkan orang jangan pakai klien, bukan. Belajar dari kami berdua. Besok-besok terjadi apa-apa, kalian tidak akan dibela. Di mana rumusnya? Orang tidak ditanya terus diponis. Apa yang disampaikan Pak Doni luar biasa. Apa itu? Pak Doni mengatakan bahwa Dewan Etik harus bertindak lebih dulu memeriksa masalah dari anggotanya. Dia tidak mau dihancurkan masa depan seorang Firdaus Oiwobo yang dengan darah, air mata, perjuangan sehingga dia menjadi terkenal sampai saat ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan beliau, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Sunan Kalijaga, tapi kami bisa bersama hari ini. Saya pernah berbeda pendapat tajam dengan Bang Irjen Polri Kesitohang, tapi kami bersama hari ini. Hanya orang-orang yang iri dengki, yang tidak mampu membangun komunikasi yang baik. Jadi, teman-teman semua, para lawyer seluruh Indonesia, marilah kita bersatu. Jangan terpecah belah.
sehingga menjadi ruang bagi orang lain untuk mengganggu kita. Kami yang saat ini berada di satu titik dilaporkan oleh Mahkamah Agung. Pak Ketua Umum, mohon saya surati Mabes Polri, Ibu Elida Neti, info ke Bang Otto, surati Mabes Polri walaupun beliau non aktif siapa pengurusnya. Pradi Bersatu akan menyurati bahwa Undang-Undang Contempt of Court belum diatur. Pasal 335 KUHP, 207 KUHP, 217 KUHP itu pasal biasa, bukan bukan mengatur secara spesifik tentang contempt of court. Jadi kalau orang hukum dia melaporkan dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu artinya dengan orang-orang yang disamakan kedudukannya, orang yang tidak paham dengan hukum. Poin yang kedua, seperti disampaikan Rahmat, bagaimana ceritanya hakim melaporkan kami, terus mereka yang akan menyidangkan kami, maka 1000% kami akan dihukum. Tapi jangan kalian lupa, mungkin kalian menganggap kami sampah, tapi ingat, rakyat tidak diam, dan kami tidak akan pernah takut dengan apapun yang kalian lakukan, karena sama nenek moyang kakek kita berjuang untuk negara ini agar kita merdeka dari penjajah dan kita menjadi diri sendiri, bukan karena kepentingan orang lain dan atau kekuasaan dan karena jaringan orang lain. Ini prinsip hidup kami. Mungkin hari ini baru kalian ketemu orang seperti kami. Saya terima kasih. Terharu saya kalimat dari Pak Doni. Apa dia bilang? Kalau ada ribut dengan tetangga, dia pasti bela anaknya di depan tetangga itu, tapi ke dalam dia tegur. Baru enak. Itu yang dilakukan Pradi Bersatu ke saya. Saya kalau salah bicara, ketua umum, sekjen, waketum WA saya, Bang, begini ya Bang, saya diperiksa etik. Kita nyaman di dalam. Karena itu teman-teman semua, mari kita, kalian wartawan, bantu agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat kepada Adinda Firdaus. Saya terima kasih kepada Feradi WPI dan kami dengan Pak Lecu, Ibu Elida Neti, Rahmat, istri saya. Kami mengucapkan terima kasih. Semoga ke depan berjalan dengan baik. Barangkali itu dari kami ya. Saya ada tambahan sedikit ya. Jadi berkaitan dengan hukum positif di Indonesia itu kan menganut asas legalitas. Jadi apa itu, selama belum ada undang-undang yang mengatur, maka tindakan itu belum bisa dipidana. Nah, mengenai perbuatan yang kemarin itu yang menimbulkan kontroversi itu belum ada undang-undang yang mengatur. Sehingga menurut saya untuk hukumannya juga akan sulit menurut saya. Itu pendapat saya ya. Pendapat yang kedua, saya mendengar ada wacana pencabutan BAS. Ini saya merasa nggak nyaman jujur. Saya nggak mau menyerang individu. Cuma selama ini nggak ada peraturan BAS bisa dicabut itu belum pernah ada. Ya. Kecuali buatkan undang-undangnya. Nah, makanya selama belum ada undang-undang, maka tidak bisa pencabutan BAS itu. Kecuali ada undang-undang loh. Bila Anda, maaf ya, melakukan ini, maka BAS Anda akan dicabut. Setelah peraturan itu diundangkan, maka ketika kita loyal melakukan kesalahan itu, baru BAS kita bisa dicabut. Nah, selama belum ada undang-undang itu, maka tidak bisa. Yang di penjara 8 tahun aja. Ya, jadi ini pendapat hukum saya supaya seimbang ya. Jadi kita berimbang. Kita ini orang hukum, jangan terus menghakimi sembarangan gitu mau saya. Jadi penegakan hukum harus jangan sampai melanggar aturan dan hukum juga. Mau saya begitu ya. Jadi selama belum ada peraturan yang mengatur, maka tindakan ini belum bisa gitu loh. Ya, jadi menurut saya yang kemarin itu murni etik. Tapi menurut saya pribadi untuk untuk pidana dan sebagainya kok sulit menurut saya. Tapi karena sudah ada proses hukum, biarlah nanti bukan anak saya ya, biarlah kepolisian dan sebagainya. Silakan, itu hak semua orang. Semua orang boleh membuat laporan dan aduan. Nah, biarlah berproses, kita kawal, rekan-rekan media kawal penegakan ini sebagai social control. Kan rekan-rekan PAS ini sebagai social control. Jadi kita kontrol pengawal proses beliau ini, kita kawal supaya terbuka. Masyarakat sekarang cerdas,
bisa menilai penegakan hukum yang ada. Iya. Itu penambahan dari saya. Terima kasih. Ya, jadi saya sangat bahagia sekali masuk Veradi WPI. Kenapa? Karena orangnya militan, ketua umum juga tanggung jawab. Di saat saya terjatuh, beliau mengangkat saya. Alhamdulillah, ini yang nggak akan pernah saya lupakan. Saya akan fight bersama Veradi WPI. Saya akan fight bersama Ketum Doni. Dan saya mengajak rekan-rekan semuanya yang merasa tidak nyaman, mari bergabung di bawah komando saudara Dedi Veradi WPI. Oke, silakan.